Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri, mahasantriwati, muallimin, muallimat Mufid Islamic Academy, kita lanjutkan kembali level ke-10 dari Mufid Islamic Academy. Kita masih membahas sebab-sebab yang membuat seseorang futur dalam ibadah, termasuk diantaranya adalah menuntut ilmu agama. Sekarang kita masuk dalam sebab yang keempat. Silakan. Sebab yang keempat, merasa diri sudah tahu sehingga mencukupkan diri dari menuntut ilmu. Ya. Yang membuat orang jadi malas belajar, salah satunya adalah karena merasa diri ini seperti gelas penuh. Gelas kalau sudah penuh, kalau diisi lagi, Tumpah. Mereka bilang, saya sudah penuh. Buat apa lagi saya belajar? Ya, dia merasa diri sudah banyak tahu, sehingga mencukupkan diri dari menuntut ilmu agama. Apakah ada contoh yang seperti ini? Jawabannya ada, dan Ana pernah langsung dialog dengan teman yang kalau diajak kajian, ya, ke Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Sa'ad Asy-Syadzili dulu waktu kami di Riyadh, dia bilang, aku ini muflih sudah hafal 25 juz dari kecil. Aku sekarang ini kan yang penting ibadah sesuai sunnah. Kemudian aku juga tidak syirik, tidak mengerjakan bid'ah. Insya Allah akidah sahihah selesai katanya. Jadi sebatas itu saja. Ya, dan pendapat seperti ini jelas pendapat yang salah. Karena kita saja kalau mengkaji ilmu agama, misalnya bab wudu saja, apa yang kita kaji dari bab wudu pada satu buku, begitu kita pindah ke buku yang lain dengan bab yang sama, yaitu bab wudu, bisa jadi kita dapat faedah baru. Teman-teman kan sudah belajar semua nih tentang wudu Nabi. Yang Kompilasi itu, Ustaz. iya, yang kita kompilasi dari 5 kitab. Kenapa Ana menyempatkan diri untuk mengkompilasi 5 kitab ini? Karena waktu belajar ini ada bagian yang tidak ada tetapi didapatkan di buku yang ini. Waktu belajar buku yang ini, misalnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ada poin tertentu yang tidak ada di Al-Mulakhas Al-Fiqhi, tapi dapatnya di Al-Wajiz. Waktu belajarnya Al-Wajiz, ada banyak ikhtilaf ulama yang tidak disebutkan, adanya di Sahih Fiqh Sunnah. Begitu. Ada tarjihat yang menarik di ensiklopedia salat atau Salatul Mukmin. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berkata, saya sudah belajar wudu kok dari Al-Wajiz, kita bilang, kamu baru Al-Wajiz, belum belajar dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi, belum belajar dari Sahih Fiqh Sunnah. Sehingga tidak bisa kita mencukupkan diri hanya dengan belajar 1, 2, lalu selesai. Ya, bab wudu saja itu kalau diulang-ulang itu pasti akan ada banyak hal yang kita merasa, saya baru tahu. Dikatakan bahwa Al-Imam As-Sun'ani itu pernah menamatkan Fathul Bari 500 kali. 500 kali. Yang berjilid-jilid itu 500 kali. Dan dia mengatakan setiap kali pengulangan pasti ada faedah baru. Ada yang menyebutkan bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau belajar soal haid nifas saja 7 tahun. Itu baru haid nifas. Ya kan? Kita 7 tahun belajar apa tuh? Campur-campur. Artinya nggak dalam. Bila Imam Ahmad bin Hanbal bab nifas 7 tahun, berarti kan dakik, berarti kan deep, detail. Lalu ada orang belajarnya 7 tahun tapi belajarnya macam-macam, berarti itu semua belajarnya juga tidak begitu detail. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan kami belajar dahulu tentang etika atau adab itu 20 tahun. Ya, itu belajar etika. Makanya kita dapati sebagian penuntut ilmu di zaman sekarang, sebagian dari mereka ada yang kurang dari sisi etika. Karena mungkin belajar sholat, belajar wudu, belajar fikih macam-macam, belajar muamalah, tapi tidak belajar etika. Seperti etika utang piutang. Ya kan? Penuntut ilmu tapi utang sana, utang sini. Kalau ditagih lambat, kan etika yang kurang dari sebagian penuntut ilmu. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh merasa diri ini penuh.
Teman-teman masih ingat gak? Di BDI kita dulu pernah belajar namanya bimbingan Islam untuk pemula. Fadil masih di pondok, ya Bima masih di entah di mana. Bimbingan Islam untuk pemula itu buku saku masuk di kantong. Itu 1,5 tahun baru tamat. Gitu. Padahal buku kecil. Sementara kitab gini, tebal-tebal begini. Ini butuh berapa tahun nih? Ya kan? Ini kita pernah tamat nih. Ensiklopedi Kesalahan Sholat. Di Baitur Rahman. Ya, terus kita lanjutkan di Nasai. Itu mungkin 2 tahun. Kan? Itu baru ensiklopedi kesalahan sholat. Baru kesalahannya. Yang kita sedang jalan, yang kita pernah bahas daftar isinya di MIA level 6 atau 7 ya. Itu adalah ensiklopedi sholat 3 jilid tebal. Kita mulai buka kajian itu dari 2021. Sampai sekarang belum tamat. Baru tamat jilid 3-nya. Jilid 2-nya masih jalan, jilid 1 masih jalan. Maka kalau seandainya ada orang bilang, saya nggak belajar lagi karena saya sudah cukup, maka ini keterlaluan. Ini tidak sadar diri namanya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa kita tidak boleh berhenti untuk belajar atau berhenti menuntut ilmu? Meskipun kita sudah tidak melakukan perbuatan syirik, meskipun kita tidak melakukan perbuatan bid'ah, meskipun kita ini sholat 5 waktu atau puasa Ramadan, gak boleh berhenti belajar. Alasannya adalah, coba dibaca, Rifki. Karena ibadah sampai mati. Ya, pertama, alasannya karena ibadah itu harus sampai mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Al-yakin, yang dimaksud dengan al-yakin di sini kata para ulama adalah kematian atau ajal. Jadi belajar itu sampai mati. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, makna dari ayat ini, la tufariq hadza hatta tamut. Jangan berhenti beribadah sampai kamu mati. Ada juga yang mengatakan istimrarul ibadati muddah hayati. Senantiasa berkesinambungan dalam ibadah sampai habis hayatmu. Sepanjang hayatmu kamu terus beribadah. Ada juga yang mengatakan fa'budahu ma dumta hayya. Sembahlah Allah selama kamu hidup. Dan seterusnya. Termasuk di antaranya menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan termasuk ibadah. Berarti jangan berhenti sampai mati. Perasaan yang kedua, ilmu itu harus selalu dimurojaah. Ya, tidak boleh berhenti belajar karena ilmu harus selalu dimurojaah. 1 kali belajar itu belum cukup. Harus 2, 3, 4 kali. Kita belajar kelas bahasa Arab saja itu nggak langsung bisa baca kitab kalau cuma 1 kali. Harus diulang lagi. Diulang lagi. Kadang-kadang nanti dengan buku-buku berbeda. Ya. Ketiga, kenyataannya kekuatan hafalan kita tidak seberapa. Ya. Kenapa kita tidak boleh berhenti belajar? Jawabannya adalah karena pada kenyataannya hafalan kita itu tidak seberapa. Siapa dari kita di zaman sekarang penuntut ilmu orang Indonesia yang kayak Imam Syafi'i atau Imam Bukhari yang dipanggil oleh sebagian ulama di zamannya, dibawakan 100 riwayat, ditukar-tukar riwayatnya, bukan cuma riwayat antar hadis. Selain ditukar riwayat antar hadis, di dalam satu hadisnya satu riwayat ini ditukar-tukar lagi. Kemudian beliau menyusun ulang dari riwayat 1 sampai 100. Ya kan? Disusun ulang urutan-urutannya. Siapa di antara kita sekarang ini, orang Indonesia kayak kita ini, ya, kecuali yang memang Allah berikan kelebihan. Tetapi penuntut ilmu secara umum belum sampai pada tarafnya Imam Bukhari. Ya, kenyataannya kekuatan hafalan kita tidak seberapa. Jadi tidak boleh berhenti belajar. Berikutnya, pada kenyataannya ada banyak kesempatan kita membutuhkan ilmu secara tiba-tiba. Ya. Kenapa tidak boleh berhenti belajar? Jawabannya karena pada kenyataannya ada banyak kesempatan dalam hidup kita ini. Kadang kita butuh ilmu secara tiba-tiba. Ada hal-hal baru yang kita tidak pernah ketahui di zaman dahulu atau di zaman kita belajar. Tiba-tiba ada satu kejadian atau ada satu momen kita butuh ilmunya ini. Siapa dulu yang mempelajari tentang hukum vaksin, hukum sholat pakai masker, sholat berjarak,
tidak sholat ke masjid, atau hukum Idul Fitri tapi mengerjakannya di rumah. Tidak ada kita dulu yang belajar mungkin beberapa tahun yang lalu. Begitu datang corona baru belajar, ya kan? Coba kalau orang bilang kita nggak usah belajar lagi, berhenti. Ada datang kejadian seperti itu, kita nggak paham apa-apa, nggak ngerti bagaimana cara tetap beribadah meskipun dilarang oleh pemerintah untuk ke masjid. Bahkan Idul Fitri tidak bisa dikerjakan di masjid atau tidak bisa ngumpul di lapangan, ya kan? Akhirnya kita menggali hukum, Idul Fitri bisa dikerjakan di rumah. Sekian jamaah, nanti siapa yang jadi khatib, siapa yang jadi makmum dan seterusnya. Alasan yang lain, Para ustadz saja terus saling bertukar tanya jawab dalam masalah yang dianggap cukup oleh sebagian orang. kenapa kita tidak boleh berhenti belajar? Jawabannya, masa para penuntut ilmu yang bukan ustadz-ustadz merasa dirinya cukup, sementara para asatidzah saja dan juga para ulama, mereka kadang kumpul diskusi untuk suatu masalah, tanya jawab, ya, lalu kemudian menghasilkan satu hukum. Contoh, para ulama di Hay'ah Kibar Ulama, para ulama di Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta. Mereka itu ada kumpul berkala membahas masalah-masalah kekinian yang mungkin tidak bisa difatwakan oleh seorang dua orang, tapi ngumpul lalu kemudian mengkaji sama-sama. Artinya para ulama saja itu tetap belajar. Masa kita di zaman sekarang malas belajar? Ya. Alasan yang lain, yang keenam, Ada 3 beberapa, yakni beberapa buku, beberapa kali, dan beberapa guru. ya, dalam proses belajar ada 3 beberapa. Belajar itu beberapa buku, yang cuma 1 buku, beberapa kali, dan kalau bisa beberapa guru. Ya, kalau orang belajarnya hanya dari 1 buku, belajarnya pun hanya dari buku tanpa guru, biasanya akan lebih banyak tersesat. Berikutnya, sebab kenapa seseorang jadi futur dalam beribadah, termasuk diantaranya adalah futur dalam menuntut ilmu. Yang kelima, Sebab yang kelima, mengira menuntut ilmu itu hukumnya hanya sunnah. ya, banyak yang berkata, kan hadir majelis ilmu itu cuma sunnah. Kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan, kata mereka nggak apa-apa. Oh iya, tidak. Iya, memang tidak berdosa, atau dengan kata ringkasnya nggak apa-apa kan, nggak hadir majelis ilmu nggak apa-apa. Dan itu semua bermula dari pemahaman mereka bahwa menuntut ilmu itu hukumnya hanya sunnah. Yang benar, hukum menuntut ilmu adalah Wajib. yang benar adalah ada 3 hukumnya. Ada yang wajib ain atau fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan ada yang sunnah. Antum boleh nggak hadir dari majelis ilmu bila ilmu yang dituntut hanya sunnah. Contoh, ada orang memang dia belum punya uang pergi haji, terus ada daurah manasik haji, bagi dia sunnah saja. Mau hadir datang alhamdulillah, kalau enggak pun dia enggak berdosa. Karena dia belum wajib haji. Karena dia belum wajib haji, dia pun nggak punya uang. Orang yang wajib haji itu kan yang punya kemampuan, diantaranya adalah punya uang, punya finansial. Ya. Kalau ada temannya bilang, ayo kita ikut, itu ada kajian manasik haji. Enggak, aku males karena nggak pengen haji juga, belum ada juga uangnya. Wah, kamu berdosa. Ya enggak ini berdosa. Karena bagi dia hanya sunnah. Ada ilmu yang fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah mempelajarinya, yang lain tidak mesti. Sudah gugur kewajiban bagi mereka. Contohnya ilmu tibbun nabawi. Ilmu pengobatan yang sering disandarkan ini pengobatan ala Nabi. Seperti berbekam. Ya kan? Ilmu-ilmu kedokteran klasik. Ya. Ilmu herbal. Kalau ada yang sudah mempelajarinya, ya, yang lain tidak wajib. Ilmu kedokteran itu tidak wajib bagi semua orang. Cukup sebagian orang, jumlahnya cukup yang mempelajarinya, maka yang lain tidak mesti.
Ya, baru nanti ada ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Hukum seperti ilmu tentang tauhid, tentang akidah, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang manhaj, ilmu tentang fikih, fikih wudu, fikih salat, fikih wanita bagi sebagian muslimah. Kemudian fikih puasa, fikih zakat bagi orang-orang yang memang memiliki kelebihan harta. Fikih manasik bagi yang memang sudah wajib berangkat haji. Ya kan? Fikih muamalah bagi para pedagang. Fikih tentang ijarah bagi para karyawan. Atau fikih muamalah secara umum. Itu semua adalah wajib. Fardu ain harus kita pelajari. Nah, kalau ada yang mau berkata saya tidak wajib menuntut ilmu, kita tanya dulu, ilmu yang mana yang kamu rasa tidak wajib? Itu loh, ada kajian akidah. Kamu sudah belajar akidah? Ya belum sih. Kamu nggak pernah belajar ilmu dasar tentang akidah Islam? Ya nggak pernah. Wah, kamu bisa berdosa. Kenapa bisa berdosa? Karena itu ilmu wajib. Paham? Ya. Jadi tergantung ilmu yang dipelajari. Hukumnya apa? Nah, kita haram hukumnya berhenti belajar dari ilmu yang hukumnya fardu ain. Kita tidak mengapa untuk tidak mempelajari ilmu yang bagi kita di posisi kita hukumnya hanya sunnah. Gitu. Gitu ya teman-teman yang dirahmati Allah. Silakan, ada mau bertanya? Bismillah, Ustadz mau tanya, kadarnya untuk belajar ilmu yang fardu ain itu seperti apa ya? Baik. Ilmu yang sifatnya fardu ain disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Al-Usul Al-Jami'ah wal Furuq wa Taqasim Al-Badi'ah Nafi'ah. Kata beliau, ilmu yang fardu ain itu adalah ma yuttarru alaihi al-'abdu fi dinihi wa ibadatihi wa muamalatihi. Ilmu yang seorang hamba itu dipaksa dan memang darurat buat dia untuk mempelajari demi kebaikan agamanya, ibadahnya, muamalahnya. Supaya agama kita baik, kita wajib dan kita memang dituntut untuk mempelajari ilmu akidah. Itu tidak? Masa seorang muslim tidak tahu rukun Islam? Masa tidak tahu rukun iman? Ya, tidak boleh kalau tidak belajar. Wajib tahu. Kalau tidak belajar nanti berdosa. Dia dituntut, dipaksa untuk mempelajari ilmu yang berkenaan dengan ibadahnya supaya ibadahnya baik. Contoh ilmu tentang sholat. Karena kan kita tiap hari sholat 5 waktu. Ya, seorang perempuan itu harus tahu tentang darah haid, darah nifas. Bahkan bukan cuma perempuan, laki-laki pun sebenarnya dituntut untuk belajar. Karena nanti ada berkenaan dengan hubungan dia dengan istrinya. Ya kan? Hubungan dia dengan istrinya saat mentalak istrinya. Saat istrinya haid, boleh nggak dia berhubungan? Ya, dan seterusnya. Itu banyak rincian-rincian tentang hukum-hukum berkenaan dengan haid yang laki-laki juga harus belajar. Karena itu berkenaan dengan ibadah. Kemudian yang dia dipaksa atau dia dituntut untuk mempelajarinya demi kebaikan muamalahnya. Tadi Anda contohkan, pedagang itu wajib belajar jual beli. Karena nanti kalau dia tidak belajar, dia bisa jatuh ke dalam keharaman. Bisa jatuh dalam jual beli yang haram karena tidak paham. Seorang pegawai itu harus tahu hukum-hukum berkenaan dengan ijarah. Karena dia dengan perusahaannya kan ijarah, sewa tenaga. Dia harus belajar tuh hukum muamalah demi kebaikan muamalahnya. Bisa dipahami? Itu yang namanya fardu ain. Adapun fardu kifayah itu tambahan saja. Contoh kedokteran. Kita tidak dituntut untuk bisa menjadi seorang muslim yang baik harus belajar kedokteran, tidak kan? Iya. Apakah menjadi seorang muslim yang baik dalam ibadahnya harus menjadi dokter? Tidak. Tidak juga. Apakah untuk muamalah itu bisa lurus, tidak jatuh ke dalam yang haraman, tidak jatuh ke dalam yang haram harus jadi dokter? Tidak juga. Tidak. Berarti itu hanya tambahan. Tapi itu kemaslahatannya buat orang banyak. Hendaknya ada yang mempelajarinya. Maka itu namanya fardu kifayah. Bisa dipahami dia?
Mungkin ini dulu teman-teman yang dirahmati Allah. Di sesi yang kedua kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.